Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 12 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di hari ini tanggal 12 Januari 2023 ataupun hari hanya data inflasi di Amerika. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Seperti yang sudah saya kasih judul juga kemarin di YouTube-nya, manfaatkanlah zona sideways di antara 1880, 1870 dan di 1860 ya. Dan sudah saya katakan juga hati-hati terjadi false break di 1880. Dan benar aja, entah ini ada nggak teman-teman yang ambil posisi buy ya. Memang di 1880 di time frame H1 kita sudah ada melihat candle close di atas itu ya, candle close di atas itu kemudian meretest dan kemudian harga sempat naik sampai ke 1886 sebelum akhirnya turun lagi balik ke 1870. Dan dari 1870 harga kemudian naik lagi dan sekarang sampai ke 1878. Entah di sini ada yang nge-buy di sini kemudian nyangkut ataupun kena stop loss, ataupun mungkin ada yang nge-sell di sini dan menunggu dengan sabar sampai akhirnya turun ke 1870, dan mungkin ada yang nge-buy lagi di 1870 dan naik sampai sekarang di 1878. Jadi kemarin yang sudah ambil sell dan buy di kedua posisi, entah itu di 1870 dan buy dan sell di 1880, semuanya sudah profit ya. Karena yang sudah saya katakan sebelum berita itu keluar, biasanya XAU USD pasti akan bergerak di situ-situ aja ya, dia nggak akan kemana-mana. Jadi untuk sekarang bagaimana nih ya? Untuk sekarang kalau dilihat datanya itu yang perlu diperhatikan juga adalah data mengenai core CPI ya. Kalau dilihat juga di hari ini, nanti malam beritanya kan jam berapa nih? Jam setengah 10 malam WITA. Berarti di jam setengah 9 WIB ya. Yang diperhatikan juga selain data inflasi, tentunya kita akan melihat data mengenai inflasi inti. Yang dimana keduanya yaitu tingkat inflasi tahunan dan tingkat inflasi inti tahunan itu diperkirakan sama-sama turun dari yang, kalau yang inflasi ya. Kalau inflasi sebelumnya itu 7,1, diperkirakan turun menjadi 6,5. Dan di sini inflasi inti dari yang sebelumnya 6% diperkirakan turun menjadi 5,7%. Jadi jika ya, ini sebelum saya mulai analisisnya ya, tapi sebelum saya mulai analisisnya nih, saya mau kasih sedikit notes tentang inflasinya ya. Di sini saya mau kasih notes dulu tentang inflasinya. Jadi kalau dilihat, kalau ini inflasi ya, ini sekarang kita bicara tentang data inflasi. Oke, kita bicara tentang data inflasi ya. Kita bicara tentang data inflasi dulu. Ini digeser dulu ya, biar mungkin saya menghilang dia. Oke, mentok di sini ya. Ini ya misalnya ya di sini ya, ini saya tinggikannya deh biar nggak kelihatan. Jadi misalnya inflasi, ini inflasi dan di sini inflasi inti ya, ataupun core inflasi ya, core inflasi ataupun inflasi inti ya, antara dua itulah pokoknya. Jadi kalau di sini dilihat ya, untuk inflasi dan inflasi inti ya, ini juga akan saya kasih ini, ntar saya remove dulu ya watermarknya nih. Watermarknya saya hilangin dulu supaya teman-teman bisa ngelihat cara inflasinya ya. Jadi kalau dilihat di sini ini saya bikin perkiraan ya, perkiraan. Lalu di sini sebelum
Di sini sebelum, lalu di sini aktualnya ataupun data yang keluar ya. Nah, jadi di sini, oke. Misalnya untuk inflasi kan kita sudah punya data itu dan inflasi inti ya. Ini inflasi ini ya, YOY. Lupa saya kasih. Ini inflasi YOY dan inflasi inti juga inflasi inti YOY. Year on year ya. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat inflasi inti, tingkat inflasi tahunan ya. Inflasi tahunan di Amerika itu kan sudah datanya adalah 7,1% ya. 7,1, dan inflasi intinya tadi berapa ya, lupa saya tadi. Inflasi inti tahunan tuh 6% ya, 6%, dan diperkirakan untuk di inflasinya akan turun menjadi 6,5%, dan untuk inflasi inti diperkirakan akan turun menjadi berapa tadi ya, 5,7. Ya, di sini menjadi 5,7%. Nah, sekarang misalnya nih ya, misalnya ini misalnya ya. Ya, ini misalnya sekarang. Misalnya untuk di apa namanya? Apa sih? Di inflasi ya, untuk tingkat inflasi, jika tingkat inflasi yang keluar datanya nanti malam itu adalah di bawah 6,5 ya. Ingat, jika keluar nanti malam itu di bawah 6,5, misalnya nanti malam keluar itu 6,2 aja ya. Misal keluar 6,2, maka berarti USD ya di sini. Ini kalau 6,2% berarti USD-nya akan turun ya. USD akan turun dan gold akan naik. Ya, seperti itu. Dan itu juga berbanding lurus dengan tingkat inflasi inti. Jika inflasi intinya turun di bawah 5,7, misalnya 5,5, maka ini juga akan berbanding lurus juga dengan tingkat inflasi yang ada. Ya, berarti ini sama-sama USD turun ya. Di sini berarti USD-nya turun. Ini kalau bisa kasih saya teks ya. USD. Ya, di sini USD akan turun dan gold akan naik. Ya. Di sini USD-nya turun, kemudian gold akan naik jika hasilnya di bawah perkiraan ya. Jika hasilnya nanti malam di bawah perkiraan. Jika ya. Tapi jika hasilnya semua jelek, dalam artian jelek itu adalah misalnya sebelumnya 7,1 perkiraan. Di sini ada sebelum saya kasih beberapa ya. Di sini ada 3 skenario ya, 3 skenario yang dimana skenario yang pertama tadi adalah hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus, inflasi dan inflasi inti itu semuanya hasilnya di bawah perkiraan. Maka otomatis USD akan drop pakai banget, nggak pakai obat, dan gold akan terbang nggak pakai obat. Pokoknya semuanya bergerak satu arah pokoknya. Lalu yang kedua ya, jika hasilnya jelek dan bahkan sangat jelek, dalam artian itu adalah jika tingkat inflasi yang keluar itu adalah 7,2, malah naik tingkat inflasinya, dan inflasi inti malah naik menjadi 6,1 ya. Inflasi inti naik menjadi 6,1 dan inflasi year of year-nya naik menjadi 7,2, maka ini akan berbanding terbalik. Gold akan turun dan USD akan naik. USD akan naik, gold akan turun. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi harap diingat tadi kalau yang pertama itu adalah jika hasilnya adalah positif semua, hasilnya lebih bagus semua,
maka USD akan turun dan gold naik. Dan sekarang kalau hasilnya itu worse ataupun sangat jelek, maka USD akan terbang dan gold akan turun. Nah, skenario yang terakhir itu misalnya adalah data yang keluar itu di bawah di bawah dari sebelumnya tetapi masih di atas perkiraan. Contoh misalnya keluar adalah 6,8 atau enggak 6,9 deh ya. Kita cari angka tengah ya, dari 7,1 ke 6,5, 6,9 atau 6,8 deh ya. Lalu inflasi inti yang keluar itu adalah misalnya 5,9 atau enggak 5,8. Ya 5,8 dah anggap ya. Jadi di sini para pelaku pasar itu akan sedikit bingung, dalam artian itu adalah mereka akan memandang seperti ini. Data ini misalnya sekarang ini adalah skenario kita yang ketiga, yang dimana data yang keluar itu lebih rendah dari sebelumnya tetapi masih lebih tinggi dari perkiraan. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku pasar biasanya maka akan ada terjadi kebingungan, yang dimana biasanya di sini kebingungannya ini masih mendukung untuk USD menguat ya. Mendukung untuk masih adanya USD ini bisa bisa menguat. Tetapi penguatan daripada USD di sini saya rasa tidak akan selamanya. Dalam artian tidak akan terus menguat karena pelaku pasar tuh mengira data yang keluar ini ternyata sudah lebih bagus dari sebelumnya. Berarti inflasi itu sudah turun. Dari yang awalnya USD ini bergerak naik, bisa saja nanti ketika semua pasar berperilaku seperti itu, USD bisa aja tiba-tiba drop ke bawah. Seperti itu ya. Dari yang awalnya kalau dilihat secara data, ternyata tingkat inflasinya masih tinggi dari perkiraan, berarti USD-nya naik. Banyak orang yang mulai ngebet untuk menaikkan harga USD naik ke atas. Tetapi setelah beberapa menit kemudian, setelah pelaku pasar melihat data yang sebenarnya ternyata sudah turun dari sebelumnya, ya dari yang 7,1 turun menjadi 6,9, walaupun masih di atas perkiraan, maka kemungkinan USD juga akan dibanting turun oleh para pelaku pasar. Begitu pula dengan gold ya. Jadi gold dan USD di sini berkorelasi negatif. Jadi sekalipun dia USD-nya naik, gold akan turun. Jadi ketika USD-nya turun, maka gold akan dibawa naik. Seperti itu. Ya. Jadi sudah ada 3 skenario di sini. Jadi harap teman-teman pahami nanti malam beritanya di sini, supaya teman-teman nanti nggak kaget pada saat berita itu keluar. Kenapa? Gitu kan ya. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ke chartnya ya. Jadi bagaimana tuh nanti malam chartnya? Ya saya nggak tahu karena beritanya nggak keluar nanti malam keluar kan. Tapi yang ingin trading nanti pada saat news, harap berhati-hati aja ya. Kalau yang nggak mau trading pada hari ini ya juga tidak apa-apa. Ataupun misalnya yang masih ada open posisi, harap close tidaknya nanti sore ya, di jam 4, jam 5, jam 6 gitu ya. Itu bisa di close posisinya supaya tidak kena whipsaw di market seperti itu. Tapi untuk analisanya ini masih sama seperti analisa kemarin, yang dimana 1890 di sini merupakan area kemungkinan terjadi fake out di 1890, dan 1880 masih menjadi resisten, 70 masih menjadi support, dan support di 1860 juga masih tertahan di sini. Dan juga di sini pricing channelnya daripada XAU USD juga masih intact ya. Semuanya masih sudah membuat new higher high juga, higher low, semuanya seperti itu. Jadi untuk lebih detailnya kita akan melihat pergerakan liar dari XAU USD nanti malam, kehebohan daripada XAU USD nanti malam pada saat berita CPI ini keluar. Oke. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai berita CPI nanti malam itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Secara teknikal masih sama ya. Secara teknikal masih sama, dan tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca inflasi yang tadi. Ya, inflasi yang ini harap dimengerti supaya teman-teman tidak kaget. Ya.
Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Dan kita akan mungkin sedikit membahas mengenai hasil inflasi nanti malam. Bye bye.